Timnas Jerman meraih kemenangan di laga kelima Grup 3, UEFA Nations League. Menghadapi Bosnia dan Herzegovina, Der Panzer menang telak 7-0. Florian Wirtz dan Tim Kleindienst masing-masing mencetak 2 gol. Sementara Jamal Musiala, Kai Havertz, serta Leroy Sané masing-masing menyumbang 1 gol. Berkat hasil ini, Jerman memastikan diri sebagai juara Grup 3 UEFA Nations League A dengan koleksi 13 poin. Di sisi lain, Bosnia dan Herzegovina tetap berada di posisi keempat. Timnas Belanda berhasil meraih kemenangan di laga kelima Grup 3 UEFA Nations League. Menghadapi Hungaria, De Oranje menang meyakinkan dengan skor 4-0. Gol-gol Belanda dicetak melalui penalti Wout Weghorst dan Cody Gakpo, serta tambahan gol dari Denzel Dumfries dan Koop Meiners. Tambahan 3 poin ini membuat Belanda berada di posisi kedua klasemen sementara Grup 3, dengan total 8 poin. Sementara Hungaria harus puas di posisi ketiga dengan 5 poin. Sebagaimana diketahui, Maguire saat ini menghadapi situasi yang kurang ideal di Manchester United. Ia tidak lagi menjadi pilihan utama sebagai bek tengah dalam skuad Setan Merah. Minimnya waktu bermain membuat Maguire dikabarkan merasa tidak nyaman di klub tersebut dan berniat meninggalkan Old Trafford dalam waktu dekat. Menurut laporan dari Sport, Maguire berpeluang melanjutkan karirnya di Italia. Juventus disebut-sebut tertarik untuk merekrutnya karena mereka tengah mengalami krisis pemain di posisi bek tengah. Mudryk telah hampir 2 tahun membela Chelsea, sejak dibeli dengan harga tinggi dari Shakhtar Donetsk pada awal 2022. Namun di musim ini, ia menghadapi kesulitan setelah tersingkir dari skuad The Blues, yang kini dipimpin Enzo Maresca. Berdasarkan laporan dari Football Insider, Mudryk mulai merasa frustrasi dengan situasi tersebut, dan berniat mencari klub baru pada bursa transfer musim dingin nanti. Kabarnya, ia berpotensi tetap bermain di Premier League dan menetap di London, karena ada klub yang tertarik padanya. Klub tersebut adalah Crystal Palace, yang berbasis di London Selatan. Belum lama ini, Juventus mengumumkan keputusan penting terkait masa depan Pogba. Mereka mengonfirmasi bahwa kedua pihak akan berpisah, dan sepakat untuk mengakhiri kontrak sang gelandang pada 30 November mendatang, sehingga Pogba akan berstatus bebas transfer setelahnya. Menurut laporan dari RMC Sports, ada kemungkinan Pogba akan kembali ke Inggris, tepatnya ke Manchester United. Namun, ia disebut-sebut hanya akan kembali ke Manchester untuk berlatih saja. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan 0-4 dari Jepang pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan besar ini ternyata tidak terlalu memengaruhi posisi Indonesia di peringkat FIFA. Hal ini karena perbedaan peringkat yang cukup jauh antara Indonesia dan Jepang membuat perubahan poin dari pertandingan ini tidak begitu signifikan. Setelah laga tersebut, Timnas Indonesia hanya kehilangan 2,93 poin. Sedangkan Jepang memperoleh tambahan poin yang sama, yaitu 2,93 poin, berkat kemenangan mereka. Berdasarkan data Football Ranking, Indonesia saat ini memiliki 1115,94 poin, sehingga posisi tim merah putih tetap berada di peringkat 130 FIFA, tanpa perubahan. Erick Thohir baru saja menghadapi kekecewaan setelah Timnas Indonesia kalah dari Jepang di putaran ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, ia meminta seluruh pemain tetap optimis bahwa Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, terutama melalui jalur putaran keempat. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan, dengan semua hasil yang kita terima, saya meminta pelatih dan seluruh pemain untuk tetap percaya pada proyek ini. Ia bahkan menambahkan, jika tidak, saya akan mundur dari posisi Ketua Umum PSSI, karena itu adalah tanggung jawab saya, kata Erick. Legenda Real Madrid, Toni Kroos, menyatakan keinginannya untuk kembali ke mantan klubnya, namun bukan sebagai pemain. Gelandang asal Jerman tersebut resmi pensiun pada musim panas lalu, menutup karir yang gemilang dan dipenuhi trofi. Beberapa bulan setelah meninggalkan Madrid, pemain berusia 34 tahun ini mengungkapkan kemungkinan kembali ke Los Blancos di masa depan, dalam peran yang berbeda. Sambil mengakui bahwa ikatannya dengan klub tersebut sangat erat. Real Madrid selalu memiliki arti penting bagi saya. Saya pasti akan kembali suatu saat nanti, ujarnya. Kylian Mbappe absen membela timnas Prancis dalam 2 jeda internasional berturut-turut, pada Oktober dan November. Pada jeda Oktober, Mbappe tidak tampil karena alasan menjaga kebugarannya, meskipun keputusannya terbang ke Swedia untuk menghadiri sebuah acara menuai kritik. Di jeda November, meskipun dalam kondisi fit, pelatih Didier Deschamps tetap tidak memasukkannya ke dalam skuad.
Media Prancis, L'Equipe mengungkapkan informasi mengejutkan dari sumber dalam tim nasional, bahwa Mbappe saat ini lebih memprioritaskan Real Madrid dibanding timnas Prancis. Enzo Fernandez, belakangan ini sering dikabarkan akan meninggalkan Chelsea. Sebab, pemain berusia 23 tahun tersebut dilaporkan mendapat waktu bermain yang terbatas di Liga Premier bersama Chelsea, dan kepindahan ke Barcelona menjadi salah satu kemungkinan. Sejumlah media Spanyol menyebutkan bahwa Chelsea telah mengusulkan pertukaran pemain yang melibatkan Enzo Fernandez dan Marc Casado. Enzo Maresca dikabarkan ingin membawa gelandang Barcelona tersebut ke Stamford Bridge. Kendati demikian, Hansi Flick menolak rencana tersebut. Zubimendi yang memiliki klausul pelepasan senilai 1 triliun rupiah, dikabarkan bersiap untuk hengkang dari Real Sociedad usai musim ini. Situasi ini membuka peluang besar bagi klub-klub yang berminat, termasuk Arsenal dan Manchester City. Guardiola juga dilaporkan tertarik merekrut Zubimendi sebagai pengganti Rodri yang tengah absen panjang karena cedera lutut. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa Arteta berada di posisi terdepan dalam persaingan ini. Arteta diyakini memiliki gambaran jelas terkait peran Zubimendi di timnya, dan telah mendesak manajemen Arsenal untuk segera mengambil langkah demi mengamankan jasa sang gelandang. Chelsea mendatangkan Cole Palmer dari Manchester City pada musim panas 2023, dengan nilai transfer sebesar 47 juta euro, atau sekitar 787 miliar rupiah, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2033. Dalam wawancaranya dengan Geki, Palmer mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak tertarik bergabung dengan Chelsea. Namun tawaran dari The Blues yang menjamin kesempatan bermain secara reguler, membuatnya berubah pikiran. Awalnya, saya sama sekali tidak berniat pindah ke Chelsea, ujarnya. Di City, saya sadar bahwa saya tidak akan mendapatkan waktu bermain sebanyak yang saya inginkan, tambahnya. Liverpool dikabarkan tengah berkomunikasi dengan klub Prancis, Lyon, untuk merekrut Ryan Cherki. Penyerang muda berbakat tersebut menjadi target utama Liverpool, terutama dengan potensi kepergian Mohamed Salah di akhir musim. Kontrak bintang asal Mesir itu bersama The Reds akan berakhir pada musim panas 2025. Dan hingga kini belum ada kemajuan terkait perpanjangan kontrak baru. Liverpool tampaknya ingin bersiap menghadapi skenario terburuk jika Salah memutuskan untuk pergi. Menurut laporan L'Equipe, Liverpool telah menghubungi Lyon untuk menanyakan peluang merekrut Cherki. Kehadiran Ruben Amorim sebagai manajer baru Manchester United membawa harapan besar, termasuk rencana perombakan tim. Salah satu fokus Amorim adalah memperkuat lini tengah, di mana performa sejumlah pemain, termasuk Casemiro, menjadi sorotan. Dalam upaya memperkuat sektor ini, Leon Goretzka dari Bayern Munchen disebut-sebut sebagai kandidat yang tengah dipertimbangkan. Berdasarkan laporan dari Bayern Insider, Goretzka masuk dalam radar United sebagai opsi transfer potensial. Jurnalis Toby Alseflavel pun mengakui bahwa Manchester United sedang memantau Leon Goretzka. AS Roma mengalami musim yang penuh tantangan. Sebab, Giallorossi baru meraih 4 kemenangan dari 16 laga di semua kompetisi musim ini, yang memicu 2 kali pergantian pelatih. Claudio Ranieri akhirnya dipanggil untuk mengisi posisi tersebut. Mantan penyerang Roma, Luca Toni, meyakini bahwa Ranieri adalah sosok yang tepat bagi tim saat ini. Menurut Toni, selain memiliki pengalaman yang dapat menyeimbangkan tim, Ranieri juga memiliki sisi humor yang mampu menenangkan suasana ruang ganti. Dia akan masuk ke ruang ganti dan mencairkan suasana dengan humor. Mungkin dengan candaan seperti, "Saya hampir pensiun, jangan bikin saya malu," ujarnya. Ruben Amorim, sebelumnya berhasil membawa Sporting Lisbon meraih gelar juara Liga Portugal. Kini, ia menghadapi tantangan besar di Old Trafford. Kesuksesan karir Amorim bersama Sporting, menjadikannya kandidat utama untuk menggantikan Ten Hag. Ronaldo pun memberikan dukungannya kepada Amorim, setelah bergabung dengan klub besar Inggris tersebut, yang saat ini berupaya bangkit dari awal musim yang kurang baik. "Saya berharap dia mendapatkan keberuntungan terbaik, karena Manchester sangat membutuhkannya," ujar bintang Al Nassr itu. McTominay kini menunjukkan performa impresif di Serie A, dengan mencetak 3 gol dalam 10 laga sejak bergabung dengan Napoli. Dalam wawancaranya dengan The Times, gelandang asal Skotlandia tersebut membahas keputusannya hengkang dari Manchester United. "Tentu, ini adalah keputusan besar, dan tidak bisa diabaikan. Ini keputusan besar bagi saya, keluarga, dan teman-teman saya," ujar McTominay. "Tidak ada penyesalan.
Saya tidak pernah menyesali apapun dalam hidup maupun karir saya, dan saya tetap memegang prinsip itu hingga hari ini. Cristiano Ronaldo kembali mencetak sejarah dalam dunia sepak bola. Di usia 39 tahun, ia tak hanya menambah koleksi golnya, tetapi juga mencatatkan rekor kemenangan terbanyak di level tim nasional. Berdasarkan data dari LiveScore, Ronaldo kini memiliki 132 kemenangan bersama timnas Portugal, melampaui rekor sebelumnya milik Sergio Ramos, yang mencatatkan 131 kemenangan. Selain itu, Ronaldo terus memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional, dengan torehan 135 gol sejauh ini, jauh melampaui pemain lainnya. Ruben Loftus-Cheek yang kini bermain untuk AC Milan setelah hampir 20 tahun di Chelsea, mengungkapkan penyesalannya karena tidak lebih cepat meninggalkan klub lamanya. Gelandang berusia 28 tahun asal Inggris ini, merasa karirnya bisa berkembang lebih baik jika ia membuat keputusan berbeda saat masih muda. Menurutnya, meski akademi besar seperti Chelsea memberikan dasar yang kokoh untuk belajar sepak bola, pemain muda seringkali mengalami keterbatasan perkembangan. Jika terus bertahan di klub besar, tanpa cukup kesempatan bermain secara reguler. Pogba berpeluang kembali bermain pada tahun 2025, setelah larangan dopingnya yang awalnya selama 4 tahun, dikurangi menjadi 18 bulan. Namun, hal ini tak membuatnya bertahan di Juventus, karena klub telah resmi memutus kontraknya. Menurut laporan dari AS, Pogba mempertimbangkan untuk melanjutkan karir di Amerika Serikat, yang bisa terwujud pada Maret 2025. Sejauh ini, belum ada klub Eropa yang menunjukkan minat merekrut mantan gelandang Manchester United tersebut, kemungkinan karena faktor gaji. Padahal, Pogba sempat bersedia memangkas gajinya agar tetap di Juventus, tetapi pelatih Thiago Motta tidak tertarik memanfaatkan jasanya. Sebelum musim bergulir, Taremi tampil impresif di pertandingan persahabatan pramusim. Bahkan, sebelum mengalami sedikit cedera, penyerang asal Iran ini dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Inter selama pramusim. Namun, performanya merosot drastis setelah kompetisi resmi dimulai. Sejauh ini, Taremi baru mencetak 1 gol dalam 14 penampilan bersama Inter Milan di semua ajang. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport via FC Internews, statistik Taremi musim ini merupakan yang terburuk sejak debutnya di kompetisi Eropa. Wataru Endo tampil sebagai starter saat timnas Jepang bertandang ke markas timnas Indonesia pada matchday kelima grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai kapten, ia berhasil menjalankan perannya dengan sangat baik, terutama ketika Jepang sempat kesulitan melawan permainan agresif Indonesia di awal laga. Endo pun turut berkontribusi membawa timnya meraih kemenangan atas Indonesia. Penampilan impresifnya dalam pertandingan ini pun mendapat sorotan dari klubnya, Liverpool. Melalui unggahan di akun resmi Liverpool, dengan bangga menyebut Endo sebagai kapten Jepang, yang sukses mengalahkan Indonesia. Barcelona tengah dikaitkan dengan sejumlah penyerang baru untuk musim depan, termasuk Victor Gyökeres, yang dianggap sebagai calon pengganti Robert Lewandowski. Gyökeres saat ini menjadi salah satu penyerang muda paling menjanjikan di Eropa, dengan performa tajam bersama Sporting sejak musim lalu. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 66 gol dan 19 assist dalam 68 pertandingan untuk klub Portugal tersebut. Direktur olahraga Barca, Deco, juga mengakui bahwa Gyökeres adalah pemain hebat. Namun ia enggan berkomentar banyak mengenai pemain dari klub lain, dan juga ingin menghormati posisi Lewandowski. Kontrak Kvaratskhelia bersama Napoli berlaku hingga 2027, namun pemain asal Georgia tersebut telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari klub. Oleh karena itu, Napoli mungkin akan terpaksa melepasnya pada musim panas mendatang, dengan harga yang lebih rendah dari klausul rilis sebesar 130 juta euro. Barcelona dikabarkan tengah menyiapkan tawaran untuk merekrut Kvaratskhelia, dan berencana mengajukan proposal senilai 80 juta euro, menurut laporan media Italia La Repubblica. Ketertarikan Barca terhadap Kvaratskhelia ini, bisa jadi menandakan berakhirnya minat mereka pada Nico Williams. Jonathan David telah mencetak 13 gol dan menyumbang 2 assist dalam 19 laga kompetitif musim ini bersama Lille. Sehingga, ia menarik minat Bayern Munich setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Menurut Sky Sport, kontrak penyerang asal Kanada ini akan berakhir pada musim panas mendatang, membuka peluang bagi Bayern untuk merekrutnya tanpa biaya transfer. Meskipun banyak klub besar Eropa yang tertarik, Bayern tampaknya lebih memprioritaskan mendatangkannya, terutama mengingat ketidakpastian terkait masa depan Mathys Tel.